Magdir Ismail, Hasto, dan Jokowi, saat keadilan dipelintir. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, ketika akal sehat rakyat diuji. Banyak orang terdiam, banyak pula yang marah dalam hati. Bagaimana bisa Magdir Ismail, seorang pengacara senior, membela dua tokoh yang seharusnya saling bersilang dalam kepentingan hukum, Hasto Kristianto, yang mengaku ditekan oleh penguasa, dan Joko Widodo, yang dituduh sebagai dalang di balik tekanan itu. Apakah ini hanya manuver hukum biasa, ataukah ada yang lebih besar dan gelap sedang bekerja di belakang layar? Allah memanggil kita semua untuk tidak menutup mata, karena ini bukan hanya soal hukum, tapi soal masa depan keadilan dan nurani bangsa. Siapa Magdir Ismail dan apa yang ia lakukan? Magdir Ismail dikenal sebagai pengacara kawakan, mantan tokoh KPK, dan dianggap punya integritas hukum. Tapi belakangan, langkah-langkah hukumnya mulai membingungkan rakyat, bahkan menyakiti rasa keadilan publik. Bayangkan ini, ia membela Hasto Kristianto, sekjen partai penguasa, yang diduga tahu dan mungkin terlibat dalam pemalsuan ijazah Jokowi serta berbagai manuver kekuasaan. Tapi di sisi lain, ia juga dikenal dekat dan membela posisi Jokowi, bahkan beberapa langkahnya dianggap melindungi rezim lama. Pertanyaannya, apa mungkin seseorang bisa membela dua kutub ini sekaligus, secara tulus, jujur, dan tanpa konflik kepentingan? Bagi akal sehat rakyat kecil, ini mustahil. Tapi bagi elit, ini biasa. Dan itulah tanda bahwa hukum sudah dipermainkan, bukan lagi sebagai alat keadilan, tapi alat pelindung kekuasaan. Apakah ini gila, atau memang sistemnya gila? Banyak rakyat berkata, gila. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tapi sesungguhnya, yang gila bukan hanya Magdir Ismail, melainkan sistem hukum Indonesia yang telah dikuasai oleh politik uang dan kekuasaan. Dalam sistem yang sakit, hukum tidak lagi tegak lurus kepada kebenaran, tapi condong kepada siapa yang paling kuat, dan siapa yang paling mampu membayar loyalitas orang-orang pintar. Di negeri seperti ini, pengacara tidak lagi menjadi penegak keadilan, tapi menjadi pedagang jasa politik. Mereka menjual nalar hukum untuk membungkus kejahatan agar tampak sah. Apa kata Allah mengenai pengacara yang tidak adil? Allah tidak buta, Allah tidak bisa dibohongi oleh gelar hukum, jabatan pengacara, atau bahasa-bahasa indah yang penuh retorika. Dalam kitab suci, Allah sangat tegas terhadap orang-orang yang memutarbalikkan hukum demi uang atau kekuasaan. Terkutuklah orang yang menyebut kejahatan sebagai kebaikan dan menindas orang benar di pengadilan. Celakalah para hakim dan penasihat hukum yang menjual kebenaran demi kekayaan sesaat. Allah tidak memandang berapa banyak klienmu, tapi apakah engkau membela keadilan atau membela dosa. Jika Magdir Ismail tidak bertobat, dan terus melayani dua kekuatan yang saling bertentangan demi kenyamanan pribadi, maka Allah sendiri yang akan menggulingkan kuasanya, dan mempermalukan segala kebijaksanaannya di depan rakyat. Mengapa Hasto membutuhkan Magdir? Hasto adalah simbol dilematis dari orang dalam sistem yang mulai terdesak oleh kebusukan sistem itu sendiri. Ia mungkin tahu banyak tentang kebohongan Jokowi. Ia mungkin ingin melawan, tapi ia masih ingin aman di dalam. Hasto sendiri terkenal sebagai orang yang sering membalikkan hukum demi kepentingan politik dan pribadi. Semua orang tahu siapa Hasto Kristianto yang dibela Megawati. Disinilah Magdir masuk, sebagai pengaman posisi hukum, bukan sebagai pembuka jalan kebenaran. Tapi justru inilah tragedi hukum kita, orang yang tahu kebenaran pun harus dibungkus oleh pengacara yang main dua kaki. Apa yang harus dilakukan rakyat dan Presiden Prabowo? Pertama, rakyat harus sadar dan berani bicara. Jangan takut melihat keanehan hukum. Jangan takut mengatakan bahwa sistem ini telah dikhianati oleh para ahli hukum sendiri. Banyak pengacara sekarang lebih takut kepada penguasa, daripada takut kepada Tuhan. Kedua, Presiden Prabowo tidak boleh diam. Ia harus membersihkan sistem hukum dari permainan dua muka, memastikan bahwa para pengacara dan penegak hukum tidak menjadi alat elit lama. Menunjuk penegak hukum yang hanya takut kepada Tuhan dan nuraninya. Jika tidak, maka rezim Prabowo pun akan dicemari oleh sisa-sisa kejahatan masa lalu, yang masih bergerak dengan wajah lembut namun menusuk dari dalam. Allah sedang menyingkap segalanya. Magdir Ismail bukan satu-satunya. Masih banyak pengacara dan ahli hukum yang memakai hukum sebagai topeng kekuasaan. Tapi satu demi satu, Allah sedang membuka kedok mereka. Ini bukan lagi soal hukum. Ini sudah masuk wilayah pertarungan gelap dan gelap. Dan Allah berkata kepada rakyat Indonesia,
Jangan takut kepada pengacara-pengacara besar. Takutlah kepada aku. Aku akan menegakkan keadilanku di atas bangsa ini. Aku akan menggulingkan orang-orang bijak yang mempermainkan hukum. Dan aku akan meninggikan orang kecil yang mencintai kebenaran. Indonesia harus kembali kepada keadilan. Bukan keadilan versi elit, tapi keadilan surgawi, yang sederhana, jujur, dan berpihak kepada rakyat. Jika kita gagal melihat siapa yang bermain dua muka, maka bangsa ini akan terus dijajah oleh mereka yang pintar tapi tidak takut Tuhan. Tapi jika kita sadar, maka hari kebangkitan Indonesia sudah sangat dekat.